Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mensimulasikan bagaimana kemungkinan untuk awal Zulhijjah yang akan berpengaruh kepada penentuan Idul Adha secara astronomis menggunakan software Stellarium. Oke, berdasarkan perhitungan bulan, bumi, dan matahari berijtima berdasarkan data topografi itu terjadi pada pukul 8:20 untuk daerah Bandung pada tanggal 29. Artinya tanggal tersebut adalah tanggal pelaksanaan ru'yat hilal. Lantas bagaimana ketinggian hilal ketika matahari terbenam? Oke, kita lihat ini adalah bulan, kemudian ini matahari. Kita simpan di tengah, kemudian waktunya kita oke. Berdasarkan data ini, bahwasanya ketinggian hilal pada saat matahari terbenam, matahari terbenam kurang lebih pada pukul 17:45. Ketinggian matahari atau ketinggian hilal pada saat matahari terbenam ini adalah plus 1 derajat 48 menit. 1 derajat 48 menit itu adalah data yang masih di bawah imkan, karena saat ini imkan ada di 3 derajat. Sehingga kalau berdasarkan data untuk Kota Bandung itu agak sulit untuk mendapatkan atau untuk berhasil dilihat begitu. Lantas bagaimana kalau kita lihat untuk daerah Indonesia yang lebih barat ya posisinya di Aceh? Coba kita lihat. Oke, pada 1745 di Aceh masih siang ya. Kita percepat lagi. Ketika matahari terbenam nanti dia ketinggiannya berapa? Oke, terlalu cepat. Oke, ini simulasinya di Banda Aceh. Matahari terbenam kurang lebih pukul 18:55. Kemudian matahari hilal ketinggiannya ada di 3 derajat 6 menit. 3 derajat 6 menit pada saat terbenam. Dan kalau kita lihat bentuknya ya. Bentuknya kira-kira seperti apa? Apakah sudah ada atau belum? Walaupun kita lihat iluminasinya di sini sangat kecil sekali, 0,2%. Ya. Iluminasi hilalnya masih 0,2%. Kalau kita lihat apakah dia sudah bisa membentuk atau tidak. Oke. Nah, ini sabitnya sangat tidak jelas sekali ya. Ini sangat kecil sekali sabitnya. Apakah mungkin bisa dilihat atau tidak? Wallahu a'lam. Oke. Jadi ketinggian untuk di Banda Aceh pada saat matahari terbenam itu memang sudah 3 derajat lebih sedikit ya. Lebih 5 detik atau bahkan lebih sedikit. Artinya kemungkinan untuk dilihat mungkin ya. Kalau berdasarkan data ketinggian 3 derajat. Adapun elongasinya di sini nilainya adalah 4 derajat. 4 derajat itu sebetulnya masih kurang ya. Karena berdasarkan data imkan ru'yat yang terbaru, elongasi itu ada di 6,4. Nah, seperti itu.
Kemudian karena pelaksanaan Idul Adha itu sangat erat kaitannya dengan keadaan di Makkah. Coba kita lihat bagaimana keadaan di Makkah. Kita buka di Jeddah. Oke. Di Jeddah pada pukul 14.55 dia masih siang. Oke, kita percepat. Kira-kira ketinggiannya berapa untuk di Jeddah? Kita lihat ya. Matahari terbenam pada pukul berapa? Nah, pastinya ketinggiannya itu lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Karena ini bulannya. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 5 derajat 37 menit. Nah, kalau kita perbesar, dia sudah ada sedikit ya. Ini sabitnya. Sabitnya kurang lebih seperti ini ada. Nah, kalau berdasarkan data ini tentunya kemungkinan dapat dilihat itu sangat mungkin karena untuk ketinggian hilal yang ada di Jeddah ini itu lebih tinggi. Selisihnya tadi kalau misalkan dengan yang di Aceh itu sekitar 2 derajat lebih ya. Karena kalau di Aceh tadi kita lihat 3 derajat lebih 5 menit. Kalau di sini 5 derajat lebih 35 lebih ya tadi. Kemudian dia akan terbenam pada pukul berapa hilal ya? Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini akan lebih jelas ya. Akan lebih terwujud, akan lebih jelas cekungannya. Kenapa? Karena iluminasinya lebih besar daripada yang ada di Indonesia. Tadi kalau misalkan di Bandung iluminasinya 0,2, di sini 0,3%. Nah, barangkali itu untuk gambarannya apakah akan terjadi perbedaan atau tidak, kita lihat saja nanti. Tentunya secara data itu berbeda ya antara Indonesia dengan Makkah. Perbedaannya kalau dari sisi tadi ketinggian ini sudah jelas ya. Untuk yang Makkah tadi ketinggiannya sekitar 5 derajat lebih. Kalau di Indonesia itu di bawah 4 derajat untuk keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.